Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan pagi ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang praktek coaching untuk kasus 1, 2, dan 3 yang telah diberikan kepada kelompok kami. Nanti pada akhir kegiatan praktik coaching ini akan dilakukan pengamatan secara jujur dan mandiri oleh pengamat. Untuk itu kita langsung saja dan selamat menyaksikan. Nanti di kasus 1, 2, dan 3 masing-masing dari kami mempunyai tugas masing-masing. Kita mulai dari kasus yang pertama. Saya bertindak sebagai coach, Ani Ferdiantini, kemudian coachingnya Pak Ngurah Sumiarto dan pengamat Bu Kade Ardani. Kita langsung saja untuk kasus pertama. Di sini Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ngurah? Bisakah nanti saat jam istirahat kamu ke ruangan ibu karena ada hal yang ingin ibu bicarakan? Ya Bu, bisa. Terima kasih ya. Kamu sudah bersedia datang. Ibu mau mengajak kamu untuk mengobrol sebentar. Mungkin ibu akan menyita waktumu sedikit lama ya. Apakah kamu tidak keberatan? Tidak Bu, justru saya penasaran karena saya merasa tidak pernah melakukan kesalahan dalam pembelajaran. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Begini, ibu perhatikan saat belajar di kelas, kamu mengerjakan tugas lebih sering ibu lihat sendiri dan jarang berkomunikasi dengan temanmu. Kenapa, Ngurah? Iya Bu, saya memang lebih senang mengerjakan tugas sendiri karena kalau dengan teman-teman biasanya ribut, ada yang bermain, dan mereka tidak serius mengerjakan tugas, Bu. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut? Iya, Bu. Kalau kerja kelompok, saya kurang konsentrasi, Bu. Jadi saya memilih mengerjakan tugas sendiri. Kadang, saya juga bertanya dengan Putu kalau saya tidak paham dengan materi, atau juga dengan Gung Lili. Oh, begitu. Apa Gung Lili dan Putu itu ada satu kelompok denganmu? Kadang satu kelompok, kadang tidak, Bu. Berarti saat tidak satu kelompok, kamu juga bertanya dengan mereka ya? Kadang-kadang, Bu. Apa menurutmu guru tidak membagi kelompok sesuai dengan minat dan kesukaanmu? Tidak juga, Bu. Guru selalu memberikan masukan terhadap hasil kerja yang kami lakukan. Yang tidak saya terima saat bekerja kelompok itu teman-teman tidak mau bekerja sama dan hanya mau mengerjakan tugas yang mudah-mudah saja, Bu. Walaupun kadang sudah dibagi oleh guru, teman-teman santai dan menganggap saya sudah bisa mengerjakannya. Apalagi saat tugas kelompok diberikan di luar jam sekolah. Teman-teman banyak yang memiliki alasan, ada yang bilang rumahnya jauh, tidak ada kuota, dan lain sebagainya. Dengan alasan seperti inilah, terkadang saya lebih senang mengerjakannya sendiri, Bu. Oh, nah sekarang ibu tahu permasalahannya. Kamu ingin tugas kelompok dikerjakan sama rata, kan? Ya, seperti itulah, Bu. Saya ingin semua teman ikut berpartisipasi mengerjakan, dan saat presentasi, jika ada ide atau gagasan, teman-teman yang lain juga dapat memberikan pendapatnya, Bu. Nah, ibu suka dengan pendapatmu itu. Apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Tidak, Bu. Baik. Terus, apa komitmenmu ke depan? Bila guru memberikan tugas kelompok kepada saya dan teman-teman, saya sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan keahlian masing-masing agar tugas kelompok kami dapat berjalan dengan baik, Bu. Lalu, siapa yang bisa kamu andalkan nanti dalam kelompok?
Ada, Bu. Sebenarnya semua teman dalam kelompok bisa saya andalkan, Bu. Bagus sekali. Berarti kamu menghargai kemampuan temanmu yang ada dalam kelompok. Nah, mulai sekarang Ibu berharap kamu bisa bekerja sama dengan temanmu dan bisa menghargai setiap pendapat dari orang lain. Karena Ibu yakin kamu memiliki potensi itu. Terima kasih yang Ngurah untuk waktu mengobrolnya. Sekarang kamu bisa ke kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Silakan Bu Kade Ardani. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Pak Ngurah. Nah, untuk kasus pertama, langkah dalam model Tirta, yaitu yang pertama adalah tujuan menyampaikan tujuan coaching antara coach dan coachee itu telah membuat kesepakatan tujuan dan harapan dari diskusinya dengan jelas. Nah, bagaimana coach itu menanyakan kepada coachee apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, identifikasi memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Nah, menunjukkan identifikasi yang baik melalui pertanyaan terbuka dari coach. Coach telah membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka dan mendapat tanggapan yang positif juga dari coachee. Nah, kemudian yang ketiga yaitu rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dari coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pada kasus ini coachee telah coach telah memberikan pertanyaan kepada coachee, kira-kira apa rencana dari coachee. Nah, dan coachee sudah menyampaikan rencananya tersebut. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Nah, yaitu adanya komitmen yang ditunjukkan dalam percakapan tersebut antara coachee, yaitu membuat coachee itu lebih bertanggung jawab secara mandiri dalam mengambil keputusan. Nah, coach itu telah menanyakan kepada coachee kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan oleh coachee. Nah, coachee sudah memberikan tanggapannya terhadap coach. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktunya saya serahkan kembali kepada Pak Ngurah. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua. Di sini yang bertindak sebagai coach Pak Ngurah Sumiarto, kemudian coachnya Bu Kade Ardani, dan pengamatnya saya sendiri Ani. Silakan Pak Ngurah dan Bu Kade Ardani. Baik, Terima kasih Bu Ani atas waktunya. Jadi kasus yang kedua di sini ada seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Dan sekarang kami akan mempraktekkan proses coachingnya. Ardani, coba kesini sebentar. Silakan duduk dulu ya. Iya Pak Ngurah, terima kasih Pak Ngurah. Dan sekarang kita akan sedikit berbincang-bincang, mungkin akan sedikit lama. Ardani bersedia? Iya Pak. Belakangan ini Bapak lihat Ardani sering murung dan tidak bersemangat. Padahal Ardani kan biasanya selalu riang dan bersemangat. Bolehlah cerita sama Bapak. Iya Pak Ngurah, sebenarnya saya sedang ada masalah belakangan ini Pak Ngurah, dan memang perlu bantuan seseorang dalam menyelesaikannya Pak Ngurah. Jadi apa nih yang Bapak bisa bantu? Dan tujuan yang ingin Ardani capai melalui diskusi kita hari ini apa ya? Saya ingin mendapatkan solusi Pak Ngurah atas masalah saya ini. Selain itu, apa lagi?
Sebenarnya saya juga belum tahu apa penyebab masalah saya ini, Pak. Jadi saya ingin tahu penyebabnya dari masalah saya ini apa sebenarnya. Jadi Adani belum tahu penyebab Adani kurang semangat. Coba Iya, sekarang Adani ceritakan yang Adani rasakan saat ini apa? begini Pak Ngurah, saya merasa tidak nyaman terhadap seorang guru dalam satu pelajaran, Pak Ngurah. Kok merasa tidak nyaman Adani? Apa ya alasannya? Saya merasa Pak guru tersebut berlaku tidak adil ke saya, Pak. Saya merasa Pak guru tersebut pilih kasih, Pak Ngurah. Pilih kasih. Kok bisa Ardani beranggapan seperti itu? Iya, Pak Ngurah. Soalnya Pak guru tersebut memberikan nilai yang kecil kepada saya. Sementara teman-teman yang ikut les sama bapaknya diberikan nilai yang bagus-bagus, Pak Ngurah. Kalau Bapak boleh tahu, nilai-nilainya Ardani seperti apa biasanya? Biasanya sih nilai-nilai saya selalu bagus, Pak Ngurah, dan bisa dibilang paling bagus daripada teman-teman di kelas, Pak. Namun belakangan ini nilai saya menurun, Pak Ngurah. Nah, kok bisa menurun ya? Kira-kira kenapa nih nilai kamu bisa menurun? Saya kurang paham, Pak Ngurah. Saya mengikuti pembelajaran dengan baik, Pak. Entah kenapa saya merasa tidak nyaman. Nah, tidak nyaman karena apa nih? Begini Pak Ngurah, karena saya selalu disindir-sindir. Karena saya disindir-sindir tidak mengikuti les yang diberikan oleh bapak guru tersebut, Pak Ngurah. Oh, jadi kalau boleh Bapak simpulkan, berarti rasa tidak nyaman yang Adani rasakan di kelas itu karena Adani sering disindir-sindir tidak mengikuti les yang diadakan bapaknya ya? Iya Pak Ngurah, padahal sebelum saya disindir-sindir itu saya selalu semangat Pak mengikuti pembelajaran Pak Guru tersebut. Saya percaya diri dan nilai saya pun selalu bagus Pak Ngurah. Oke. Jadi Adani sudah tahu nih penyebabnya ya. Jadi Adani sering murung dan tidak bersemangat. Itu dikarenakan rasa tidak nyaman ya. Kira-kira usaha apa yang Adani akan lakukan beberapa hari ke depan ini untuk mengatasi masalah ini? Nah, itu dah dia Pak. Saya masih bingung karena banyak hal yang ada di dalam pikiran saya untuk mengatasi masalah tersebut Pak Ngurah. Banyak hal ya. Kira-kira dari sekian hal-hal tersebut yang Adani ingin prioritaskan untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu apa ya? Pertama-tama saya sebenarnya ingin bertemu dengan Pak Guru tersebut Pak Ngurah. Saya ingin berbicara langsung secara baik-baik tentang alasan saya tidak bisa mengikuti les privatnya Pak Guru. Bagus ya. Jadi itu adalah langkah yang tepat yang Adani harus lakukan. Nanti Adani harus berbicara dengan baik-baik dengan bapaknya. Kira-kira ada hal lain nggak yang akan Adani lakukan agar nilai-nilai yang Adani peroleh menjadi lebih baik lagi? Ada Pak Ngurah, saya akan belajar lebih giat lagi di rumah. Nanti pelajaran-pelajaran apa yang diberikan oleh Pak Guru tersebut saya akan review kembali di rumah dan agar lebih paham dan lebih ingat tentang pelajarannya Pak Ngurah. Wah, keren sekali ya. Jadi Adani akan mereview kembali materi yang diberikan ketika berada di rumah ya. Membaca Pak Ngurah. kembali materi yang diberikan di rumah. Iya Pak Ngurah. Saya juga akan mencari sumber-sumber lain yang terkait materi yang diberikan oleh Pak Guru tersebut Pak Ngurah, seperti nyari tentang media-medianya atau yang berkaitan itu dengan di YouTube misalnya Pak Ngurah. Wah. Nah, dari diskusi kita ini
Bisakah Ardani menceritakan kembali apa yang akan Ardani lakukan selanjutnya? Iya Pak Ngurah. Pertama, saya akan mencoba menemui Pak Guru tersebut secara langsung untuk menyampaikan alasan saya tidak bisa mengikuti les privat Pak Guru. Kemudian yang kedua, saya akan mereview kembali materi-materi yang telah diberikan oleh Pak Guru tersebut di rumah dengan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan materi tersebut seperti YouTube, internet, dan lain-lainnya Pak Lurah. Ya, Bapak salut ya sama kamu ya. Lalu komitmen apa nih yang akan Ardani lakukan untuk menjalankan rencana-rencana ini? Hari ini saya akan menemui Pak Guru untuk menjelaskan kenapa saya tidak bisa mengikuti les yang diadakan tersebut. Kemudian saya berjanji Pak Ngurah, saya akan lebih giat belajarnya. Bagus ya. Jadi siapa nih kira-kira yang bisa membantu Ardani dalam menjalankan komitmen yang kamu sudah sampaikan tadi? Saya akan meminta bantuan sahabat saya Pak, namanya Ani Pak. Nah, kebetulan Ani itu anaknya pintar Pak Guru, dan dia juga mengikuti les yang diberikan oleh Pak Guru tersebut. Jadi saya bisa tahu apa yang diberikan di les tersebut, kemudian bisa saling berbagi ilmu dengan Ani Pak Lurah. Pintar ya. Ide tersebut adalah sangat bagus ya. Bapak yakin dengan ide-ide tersebut Ardani pasti bisa kembali meraih prestasi seperti yang dulu, dan nilai-nilai yang turun akan dapat bisa naik lagi ya. Ya, Astungkaro Pak Lurah, terima kasih doa dan bantuannya. Iya, sama-sama. Silakan Bu Ani. Baik, terima kasih. Berdasarkan percakapan dari Coach dan Coach tadi, dapat diamati bahwa sudah mempraktekkan dan menerapkan model Tirta tadi. Dilihat dari yang pertama, tujuan. Di sini tujuannya anak ingin mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi. Jadi sudah dilihat dari percakapan si coachnya bahwa saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini ya Pak. Saya juga masih belum tahu apa penyebab masalah saya ini. Jadi saya ingin tahu penyebabnya juga. Kemudian identifikasinya, guru memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi anak. Misalnya saja, Ardani belum tahu penyebab Ardani kurang bersemangat. Coba sekarang Ardani ceritakan apa yang Ardani rasakan saat ini. Jadi coachnya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada identifikasi potensi anak. Yang berikutnya, rencana aksi. Jadi ada pertanyaan mengenai rencana aksi coach untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi di sini seperti pernyataan yang disampaikan oleh coachnya. Nah, dari diskusi kita kini, bisakah Ardani menceritakan kembali apa yang akan Ardani lakukan selanjutnya? Kemudian coachnya menyampaikan bahwa ya Pak, saya akan menemui guru tersebut dan menjelaskan tentang alasan saya tidak mengikuti les, serta saya akan mereview kembali materi-materi yang telah diberikan di rumah. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab, memberikan pertanyaan, kemudian umpan balik mengenai komitmen coach untuk menjalankan aksi nyata. Jadi sudah jelas sekali disampaikan di sana. Bagus. Siapa nih kira-kira yang bisa membantu Ardani dalam menjalankan komitmen kamu ini? Dan dijawab oleh siswanya bahwa temannya si A misalnya sudah akan diajak untuk melaksanakan komitmen tersebut. Jadi sudah jelas sekali dijelaskan dalam percakapan tersebut. Nah, jadi demikian. Berikutnya kita lanjut ke kasus yang ketiga. Di sini coachnya Bu Kade Ardani, kemudian coachnya saya sendiri Ani, dan pengamatnya Pak Ngurah Sumiarto. Silakan Bu Kade Ardani. Terima kasih Bu Ani. Selanjutnya kita ke studi kasus yang ketiga. Di sini yang berperan sebagai coach saya sendiri Nikade Ardani,
Kuci itu Niwayan Ani Ferdiantini, kemudian pengamat itu Pak Ngurah Sumiarto. Kasus ketiga, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda tersebut menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Lalu bagaimana Anda menyikapinya? Yang pertama, silakan Bu Ani. Kita mulai. Oke. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Kade. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Ani. Mohon maaf nih Bu Kade, apakah Bu Kade ada waktu? Oh, nih Bu Ani, kebetulan tiang lagi jam kosong. Sepertinya ada yang ingin Bu Ani sampaikan pada saya nih. Ya Bu Kade, saya sedang ada masalah dan merasa tidak nyaman dengan sesuatu hal. Mungkin saya perlu bantuan Bu Kade untuk memberikan saya solusi. Oh, baiklah Bu Ani. Mohon maaf sebelumnya, jika Bu Ani berkenan, boleh kita mendiskusikan masalah yang sedang Bu Ani hadapi ini? Wah, dengan senang hati sekali Bu Kade. Bu Ani, kira-kira apa yang Bu Ani harapkan dari hasil diskusi kita pada hari ini? Dari hasil diskusi pagi ini, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Terus apalagi kira-kira yang Ibu harapkan selain solusi tersebut? Sebenarnya saya masih bingung bagaimana menyampaikan kepada kepala sekolah dan pengawas, Bu. Inggih Bu. Oh begitu. Apakah bisa Bu Ani bisa menceritakan kepada saya masalah tersebut secara rinci? Tentu saja Bu Kade. Waktu ini saya ditegur oleh kepala sekolah karena laporan pengawas. Saat disupervisi pengawas menegur saya karena tidak menggunakan buku teks. Walaupun sebenarnya saya sudah berusaha jelaskan pembelajaran yang saya lakukan sudah benar-benar mengacu pada kurikulum, tetapi dengan menggunakan sumber lain, Bu. Apakah Bu Ani sudah mengklarifikasi sebelumnya masalah tersebut dengan Bapak Kepala Sekolah? Saya sudah mencoba mengklarifikasi dengan beliau, tetapi sepertinya belum bisa diterima dan saya merasa belum nyaman. Saya ingin mendapatkan solusi tentang hal ini, Bu. Baiklah Bu Ani, boleh saya tahu bagaimana pendapat Bu Ani tentang saran dari Ibu Pengawas? Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya ada baiknya juga menggunakan buku teks, karena dengan menggunakan buku teks jadi lebih lengkap pembelajaran yang dilakukan dan anak juga dapat memperkaya literasi anak, Ibu. Oke. Kalau begitu, coba Bu Ani ceritakan kepada saya apa yang sudah Bu Ani komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Pengawas. Baik, saya sudah berusaha mengkomunikasikan dengan pengawas dan kepala sekolah dan mengatakan bahwa materi yang saya ajarkan sudah sesuai dengan kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Dan anak-anak juga lebih tertarik menggunakan sumber-sumber lainnya, Bu. Lalu bagaimana kira-kira tanggapan beliau dengan pendapat Bu Ani tersebut? Saya melihat dari ekspresi wajahnya, nampaknya beliau juga belum puas dan menyampaikan kepada kepala sekolah. Lalu bagaimana tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah? Saya sudah mencoba menjelaskan kepada kepala sekolah. Beliau juga menyarankan untuk mengikuti arahan dari Bapak Pengawas. Kalau begitu, kira-kira langkah apa yang akan Bu Ani tempuh untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menyesuaikan pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan saran dari pengawas, Bu. Oh, itu ide yang sangat luar biasa, Bu Ani. Lalu, apakah Bu Ani sudah punya bayangan bagaimana kira-kira mempraktekkan ide tersebut? Tentu saja, Bu Kade.
Untuk ide ini saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah kembali terkait pembelajaran dengan menggunakan buku teks. Selain itu, kira-kira ada nggak ide yang lain? Selain itu, saya akan memperdalam penggunaan buku teks dalam pembelajaran dan mencoba merancang pembelajaran yang sesuai dengan buku teks, serta menambah sumber-sumber lain untuk menambah pengetahuan siswa, Bu. Oke, mantap. Saya senang sekali atas hasil diskusi yang kita lakukan hari ini. Bu Ani, coba ceritakan kembali ya rencana Bu Ani dari awal, apa yang akan Bu Ani lakukan nanti. Baik Bu, saya akan merancang pembelajaran dengan memperdalam penggunaan buku teks dan menambahkan sumber lainnya untuk menambah pengetahuan siswa, serta nanti akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait pembelajaran yang saya buat. Oke, saya setuju dengan langkah yang Bu Ani lakukan. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Ani lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk komitmennya sendiri, saya akan mencoba mencari informasi terkait pembelajaran. Selanjutnya, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan tentunya saya akan mempersiapkan diri dengan baik seandainya nanti pengawas datang untuk mensupervisi saya berikutnya. Jadi saya sudah siap dan lebih baik lagi tentunya. Oke, top. Nah, menurut Bu Ani, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Ani untuk menjalankan komitmen tersebut? Untuk menjalankan komitmen saya rasa yang bisa membantu saya Bu Kadek deh kayaknya. Karena Bu Kadek saya rasa sangat bagus sekali dengan pemahaman buku teks. Jadi saya mohon bantuan Bu Kadek untuk mengingatkan dan mengarahkan saya nantinya agar perbaikan pembelajaran yang saya lakukan nanti dapat berjalan dengan baik. Waduh, terima kasih atas apresiasinya terhadap saya, Bu Ani. Baik Bu Ani, mungkin dengan senang hati saya siap membantu Bu Ani. Tetap semangat ya Bu Ani ya. Saya yakin kita pasti bisa melakukannya. Terima kasih Bu Kadek atas bantuannya. Sama-sama. Silahkan Pak Ngurah. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan sedikit tanggapannya. Jadi melihat proses coaching yang telah dilakukan tadi oleh Bu Ardani sebagai coachnya dan Bu Anik sebagai coachingnya, jadi sudah nampak jelas bahwa proses coaching tersebut telah menerapkan coaching model kita, dimana yang pertama yaitu tentang tujuan. Coach telah mengarahkan coaching untuk menyampaikan tujuan dari pelaksanaan coaching ini yang akan dilaksanakan, tapi dari yang terlihat dari pertanyaan yang diajukan oleh coach, yaitu kira-kira apa ya Bu Ani harapkan dari hasil diskusi ini. Jadi itu sudah menjelaskan, menggambarkan atau mengarahkan coach untuk menyampaikan tujuan dari diskusi tersebut. Nah, yang kedua tentang identifikasi. Jadi coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada identifikasi masalah yang sedang dialami oleh coach. Contohnya di sana tadi itu ada pertanyaan tentang apakah Bu Ani sudah mengklarifikasi sebelumnya masalah ini kepada kepala sekolah. Jadi ini sudah menggambarkan bahwa adanya identifikasi terhadap permasalahan yang ditemukan oleh coach. Kemudian untuk yang ketiga itu rancangan aksi. Jadi coach sudah mengarahkan coach untuk menyusun rencana aksi yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Itu dapat kita lihat atau kita simak tadi, ada sebuah narasi dari coachnya, yaitu jika seperti itu kira-kira apa langkah-langkah yang akan Bu Ani lakukan selanjutnya. Jadi ini sudah mengarahkan coach untuk merancang sebuah tindak lanjut yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang keempat yaitu tanggung jawab. Di sini coach sudah mengarahkan membuat pertanyaan-pertanyaan dan mengarahkan coach untuk membuat sebuah komitmen, dimana di sana tadi sudah dapat kita simak ada sebuah
pernyataan dari coachnya, yaitu saya setuju dengan langkah-langkah yang Bu Ani lakukan. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Ani lakukan untuk menjalankan rencana aksi ini? Jadi itu sudah jelas sekali bahwa adanya penanaman komitmen dari coach kepada Kuci. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Ani. Baik, terima kasih rekan-rekan CGP dari kelompok 2. Demikian tadi presentasi kami untuk studi kasus 1 dan 2, 1, 2 dan 3. Semoga apa yang kami lakukan tadi bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, dan kami tutup diskusi hari ini dengan ucapan salam dan bahagia. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.